Sekitar 176 juta wanita di seluruh dunia menderita endometriosis, atau 1 dari 10 wanita usia produktif sejak menstruasi pertama hingga menopause. Gejala yang paling sering dirasakan adalah nyeri sebelum dan pada saat menstruasi. Saat buang air besar atau kecil, beberapa mengalami nyeri panggul kronis, mudah lelah, nyeri saat berhubungan seksual, atau sulit hamil. Banyak wanita yang tidak sadar bahwa keluhan tersebut merupakan gejala dari endometriosis. Kurangnya kesadaran tersebut menyebabkan endometriosis seringkali terlambat terdiagnosis dan mendapatkan pengobatan. Jika Anda menderita atau dicurigai menderita endometriosis, video ini akan dapat membantu Anda untuk memahami mengenai endometriosis, bagaimana mendiagnosanya, pilihan pengobatan, dan di mana Anda dapat memperoleh dukungan. Endometriosis terjadi jika sel yang mirip dengan jaringan endometrium, yaitu lapisan bagian dalam rahim, tumbuh di luar rahim. Kelainan ini dikenal sebagai lesi endometriosis. Tumbuh dan berkembang setiap bulan sebagai respon dari perubahan hormon, seperti halnya lapisan endometrium pada siklus haid yang normal. Lesi ini memicu terjadinya reaksi radang hebat yang menyebabkan timbulnya jaringan parut dan perlengketan pada organ-organ reproduksi. Lesi endometriosis umumnya terjadi dalam indung telur, yang dikenal sebagai kista coklat. Selain itu dapat juga tumbuh pada saluran telur, dinding rahim bagian belakang, jaringan ikat penyangga rahim, kandung kecing, usus besar, di lapisan dalam dinding perut, dan dapat juga tumbuh di luar rongga perut. Bagaimana endometriosis dapat terjadi pada seorang wanita dan wanita lain tidak mengalaminya hingga saat ini masih belum jelas penyebabnya. Diduga dipengaruhi oleh faktor genetik. Endometriosis bukan penyakit yang menular, juga bukan merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Membuat diagnosa endometriosis cukup sulit karena seringkali gejala yang muncul mirip dengan penyakit yang lain. Analisa kombinasi antara keluhan atau gejala, seberapa sering dan seberapa berat gejala tersebut timbul, dengan pemeriksaan panggul dapat membantu dokter ahli kandungan dalam mendiagnosis endometriosis. Pemeriksaan ultrasonografi atau MRI dapat membantu dalam mendiagnosis endometriosis. Tetapi tidak cukup membantu jika lesi endometriosis sangat kecil. Penegakan diagnosis endometriosis dapat dilakukan berdasarkan pemeriksaan organ dalam perut melalui prosedur laparoskopi, yaitu prosedur operasi minimal invasi, di mana dilakukan insisi kecil 0,5 sampai 1 cm di dinding perut untuk memasukkan kamera ke dalam rongga perut. Selanjutnya dokter akan melakukan evaluasi ada atau tidaknya lesi endometriosis di dalam rongga perut. Hingga saat ini belum ada istilah sembuh dalam endometriosis. Tetapi beberapa pengobatan dapat diberikan untuk membantu meringankan gejala sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Temui dokter ahli Anda dan diskusilah mengenai keluhan Anda. Seberapa berat keluhan tersebut mempengaruhi aktivitas Anda sehari-hari? Diskusikan pula jika Anda berencana untuk hamil untuk mendapatkan solusi terbaik atas keluhan Anda. Modalitas pengobatan yang tersedia saat ini antara lain pembedahan dan obat-obatan. Tindakan pembedahan merupakan pengobatan yang terbaik melalui prosedur laparoskopi. Selain dapat menegakkan diagnosis, sekaligus lesi endometriosis dapat diangkat, keberhasilan prosedur pembedahan ini sangat tergantung dari dokter yang melakukan operasi. Dokter yang ahli dan berpengalaman dalam prosedur laparoskopi akan dapat memberikan hasil yang baik. Terapi hormonal dapat diberikan untuk menekan siklus haid, sehingga dapat menekan dan mengecilkan lesi endometriosis. Pil kontrasepsi sering digunakan sebagai lini pertama dalam pengobatan endometriosis, terutama bagi wanita usia muda. Pengobatan dengan pil kontrasepsi dapat digunakan dalam waktu 3 bulan atau lebih. Terapi hormonal lainnya, analog hormon gonadotropin, dapat diberikan melalui injeksi setiap bulan maksimal hingga 6 bulan. Pemberian terapi ini menyebabkan menopause sementara selama masa pemberian.
Progestin atau hormon progesteron sintetik dapat diberikan berupa pil yang diminum setiap hari atau dalam bentuk alat dalam rahim. Anda mungkin perlu mencoba beberapa metode pengobatan sebelum menemukan metode yang paling sesuai dan nyaman untuk keluhan Anda, dengan efek samping yang paling ringan bagi tubuh Anda. Selain itu, obat-obatan anti nyeri juga dapat dikonsumsi untuk meringankan keluhan nyeri yang Anda rasakan. Gunakan anti nyeri sesuai dengan rekomendasi dokter. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada organ pencernaan dan ketergantungan obat. Endometriosis menyerang 1 dari 10 wanita di usia reproduksi. Anda mampu melawan endometriosis. Jangan pasrah jika Anda tidak dapat pergi ke sekolah atau ke kantor, atau Anda harus berjuang mati-matian untuk menahan nyeri saat beraktivitas sehari-hari. Temui dan konsultasikan dengan dokter Anda. Sampaikan keluhan Anda sejelas mungkin. Dan bila perlu, mintalah rujukan ke dokter yang ahli menangani endometriosis. Lakukan pengobatan sesuai saran yang diberikan dokter Anda. Jagalah mental dan fisik Anda. Makan teratur, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Saat ini penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan pengobatan endometriosis dan organisasi endometriosis di seluruh dunia siap untuk membantu dan mendukung. Temukan dukungan Anda di www.endometriosis.id. Video ini adalah persembahan dari endometriosis.org dan Jimits Gynecologic Minimally Invasive Treatment Surabaya.